Baik, sekarang kita amati presentasi dari teman kalian mengenai zikir, kata zikir setelah sholat, dan juga cara zikir atau itikaf di masjid, dan bagaimana tata cara itikafnya dari masuk masjid sampai dia nanti keluar dari masjidnya. Jadi tema intinya yaitu itikaf dengan zikirnya. Itu baik. Kita dengar pertamanya. Baik. Baik, kita pahami tadi adalah itikaf. Itikaf itu adalah mendiam diri, duduk sejenak, sekejap. Dengan ada niatnya itikaf dalam masjid. Tujuannya mendekatkan diri pada Allah. Tujuannya berzikir. Tujuannya adalah khusyuk dan tawadhu, memohon mendekatkan diri pada Allah. Dengan ada zikir di sana, baca Al-Quran, tahmid, tahlil, dan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dengan ada zikir dan doanya, itu tujuan itikafnya. Sambilan kita menunggu waktu sholat misalnya, sambilan kita menunggukan khatib naik atas mimbar, sambilan kita menunggu sudah mau sholat ataupun mau azan, dan seterusnya kita adalah masuk masjid untuk itikaf. Jangan cuma masuk masjid lewat untuk kamar mandi, jangan masuk masjid cuma lewat untuk ganti baju. Jangan masuk masjid cuma lewat tidur dalam masjid, tak boleh. Tapi ada niat untuk itikaf. Baik, kita lihat lagi, kita dengar apa bagaimana. Nah, ini maksudnya adalah kalau itikaf dalam masjid ada tujuan dan maksudnya. Tentunya kita adalah ada niat untuk itikaf, harus ada suci dari badan dan pakaian, suci dari hadas dan najis, ada air wudunya. Kemudian kita duduk itikafnya dengan khusyuk dan tawadhu, mengharap ridha Allah, dengan zikir, dan juga dengan ada mengikuti pelajaran-pelajaran, kajian-kajiannya. Dengan adanya niat, nawaitu itikaf ala hadzal masjid lillahi ta'ala. Kalau bahasa Arabnya, sengaja aku itikaf dalam masjid karena Allah. Di sana kita belajar Al-Quran misal. Kita di sana mendengar tausiah misal. Kita di sana membuat suatu rapat demi kemajuan Islam misal. Demi kemakmuran masjid misalnya. Itu boleh diniatkan untuk itikaf. Dan keperluan-keperluan lain yang memang adalah kita untuk mengharap ridha Allah. Nilainya ada, pahalanya tentu ada. Baik, kita dengar lagi yang lain. Syarat-syarat itikaf: Islam, balik, berakal, suci dari hadas nifas, suci dari hadas besar. Nah, ini adalah syarat-syaratnya disampaikan, ya, suci daripada badan dan pakaian, dari najis dan hadas kecil dan hadas besar. Jangan orang mentos masuk ke sana. Orang yang haid gak boleh masuk. Nifas wilada dalam masjid, ya, sama juga seperti menanggung Al-Quran. Ya, tidak boleh sholat, ya, seperti orang tidak sholat, tidak masuk masjid, ya. Makanya masjid itu tempat mulia, rumah Allah, tempat beribadah kepada Allah SWT sebagai rumah kaum muslimin. Tidak boleh dikotorin dengan najis dan hadas, ya. Dan juga di sana kita perlu adanya syarat lain yang lain, balik, berakal, sehat, ya. Jangan orang gila masuk ke sana. Ketika kalau anak-anak boleh berdiri pembelajaran tentang sholat, tapi tidak main-main berkotoran di sana, tidak main mainan-mainan yang memang merusak masjid dan mengganggunya orang sholat, kayak seperti itu. Nah, kenapa tidak orang anak-anak itu tidak boleh masuk? Boleh masuk. Dia untuk diajari sholat, dia ada pengajian TPA-nya, TPQ-nya, dia adalah mengasuh pembelajaran Islam.
Nah itu semuanya lah dibenarkan. Yang nggak boleh orang gila, orang haid, nifas, wilada, orang yang nanti di sana bersetubuh nggak boleh dalam masjid, ya. Sampai juga keluar mani, dan juga tidak boleh pacaran dalam masjid. Nah, dan juga yang lain-lain yang bisa membawakan malapetaka. Baik, kita lihat yang tadi dengan yang lain. Hal-hal yang diperbolehkan ketika kayak itu keluar masjid itu rumahnya jadi ada isi rambut dan misalnya makan yang minum di dalam masjid kalau bakso dan kepalanya di dalam masjid menerima tamu dan masalahnya. Nah ini dibolehkan dalam masjid, boleh makan minum, boleh juga dia bangun sementara untuk ganti wuzunya, boleh juga menerima tamu, boleh buat rapat untuk demi kemaslahatan Islam, boleh juga adalah suatu pengembangan makmur masjid, boleh juga adalah ada sesuatu snack yang dia makan, tetapi untuk cukup mengenyangkan diri, ya, supaya dia tertahan waktu beribadah. Ya, juga dia memanggil orang sesuatu suruh ambil apa misal, dan juga dia bangun untuk ke kamar mandi untuk buang hajatnya, dan itu semua boleh dilakukan, tidak kaku dong. Islam ini universal, Islam luas, ya, tidak kaku dalam menjalankan memakmurkan masjid-masjid. Masjid itu bukan serem, masjid itu tidak berhantu dia. Ya, tidak boleh cuma satu Jumat sekali masuk lah. 5 waktu kapanpun boleh dimakmurkan masjid. Oke, itu dipahami, harus dipahami benar. Tapi untuk itikaf, supaya ada nilai itikaf, kita niat itikaf dong. Dan ada syarat dan rukunnya. Seperti itu. Baik, kita simpulkan. Oke, baik. Baik, sekarang kita lanjutkan, kita mendengarkan bagaimana, yaitu tentang zikir ini. Baik. Những người này bọc bị Nah, di dalam zikir dalam masjid tentunya ada niat itikaf. Terus juga kita adalah di sana ada berzikir kepada Allah, memuji Allah, selawat kepada Rasulullah SAW, membaca Al-Quran, mengkhatam Al-Quran, dan menazah tangan kepada Allah SWT berdoa. Dan juga banyak lagi yang perlu aktivitas kita lakukan, silakan, tapi jangan melakukan yang dilarangnya. Baik, kita simpulkan bagaimana refleksi tentang zikir. Itikaf adalah sebuah pekerjaan yang meyakini di suatu tempat untuk beribadah kepada Allah SWT. Nah, inilah refleksi tentang itikaf. Yang pertama, pengertian itikaf tadi sudah disampaikan, yaitu mendiam diri, duduk sejenak, mentasabur diri, ya, mengharap insyaallah dengan zikir-zikirnya. Kemudian ada syarat dan rukunnya. Syarat dan rukunnya tentu, syarat yang pertama, suci daripada badan dan pakaian, suci daripada tempat, suci daripada hadas kecil dan hadas besar, dan juga kita niatnya itu untuk itikaf. Kemudian tidak boleh orang gila masuk dalam masjid, dan tidak boleh orang yang berkeinginan jahat dan lain sebagainya. Inilah namanya nilai-nilai itikaf, akhirnya mendapat pahala dari Allah SWT. Dengan berniat dan juga dengan itikaf, dengan melakukan suatu aktivitas dalam masjid, ada nilainya. Itulah namanya itikaf, dan dengan kita mengharap insya Allah SWT. Luar biasa, terima kasih. Kita beri tepuk tangan.